Bab 038. Setelah kepergian Han, Zidane tak lagi dapat memfokuskan dirinya pada dokumen-dokumen yang ada di hadapannya. Ia bangkit dan berjalan menuju jendela kaca besar di ruangannya. Dari wajahnya ia nampak sedang memikirkan kelanjutan rencana untuk mereka. FLASHBACK on. Silahkan duduk, Zidane. Jangan terlalu sungkan, ucap Tuan Raymond yang sudah duduk terlebih dahulu di sofa ruangan di mana Tuan Danu dirawat. Sepertinya kita bukan lagi tuan rumah di sini, sayang, ucap Zidane diiringi senyuman dan Via yang baru datang pun juga ikut terkekeh melihat tingkah tamunya itu. Paman, panggil Via ragu. Bisakah aku juga memanggilmu seperti itu? Tanya Via hati-hati seraya menyunggingkan senyum canggungnya. Tentu saja, nak. Aku dan Danu merupakan teman sejak lama. Begitu juga dengan bocah yang sudah sukses ini, jawab Tuan Raymond riang sambil menepuk bahu Zidane yang sudah duduk di sebelahnya dengan gemas. Kurasa paman masih sangat bertenaga di usiamu sekarang ini, Zidane mengelus-elus bahunya sambil mengernyit kesakitan. Via menutup mulut dengan satu tangan untuk menahan tawanya. Kapan lagi ia bisa melihat raja singanya dianiaya oleh seseorang selain dirinya? Hal ini merupakan pemandangan yang langka baginya. Paman mau kopi atau teh, atau sesuatu yang lainnya. Aku akan membelikannya untukmu, ucap Via yang masih berdiri di hadapan mereka. Air mineral saja cukup, cantik, jawab Tuan Raymond. Kau tidak menawariku? Tanya Zidane yang sudah menyilangkan tangannya di depan dada sambil menaik turunkan alisnya dengan gaya menggoda. Beli sendiri, sahut Via cepat dan langsung memalingkan wajahnya. Ia segera berjalan dengan cepat keluar ruangan sambil menahan senyumnya. Sebentar paman, sepertinya aku harus memberi pelajaran pada singa betinaku. Zidane beranjak tanpa mempedulikan respon Tuan Raymond yang nampak terkejut dengan sebutan singa betina pada Via. Tuan Raymond terkekeh melihat tingkah sepasang kekasih itu. Kemudian ia memandang sendu ke arah temannya yang tengah terbaring tak sadarkan diri. Di luar ruangan ternyata Zidane berhasil menangkap Via yang sudah berjalan lebih dulu. Ia meraih pinggang Via dan mendekapnya dari belakang. Mau kemana kau? Aku belum memberi hukuman padamu. Jadi bersiaplah nanti. Sekarang kita masuk dulu, sampai Paman Raymond datang ke sini pasti ada hal yang sangat penting untuk ia sampaikan. Kita jangan menyia-nyiakan waktunya. Dia juga orang sibuk seperti diriku. Zidane sudah membalikkan tubuh Via agar menghadap dengannya. Lalu minumnya bagaimana? Tanya Via polos. Kau tak perlu memikirkannya. Serahkan saja padaku, jawab Zidane santai. Yang harus kau pikirkan adalah bagaimana nanti aku akan menghukummu nanti, bisik Zidane di telinga Via. Bulu-bulu di sekitar sana terasa bangkit dan Via langsung merasakan geli yang membuatnya menahan senyum. Ia memukul bahu Zidane pelan. Wajahnya sudah merona membuat pria di hadapannya menjadi gemas dan ingin segera memakannya. Zidane mencubit pipi Via hingga berubah menjadi seperti tomat. Zidane menarik salah satu tangan Via yang menganggur, karena tangan yang satunya lagi sedang ia gunakan untuk mengelus pipinya yang terasa panas dan sakit akibat ulah Zidane. Sedangkan Zidane, ia telah selesai memberi perintah pada salah satu anak buahnya untuk membelikan minuman untuk mereka. Setelah memasuki ruangan Zidane langsung mendudukkan dirinya di samping Tuan Raymond, sedangkan Via duduk di sofa tunggal berseberangan dengan mereka, Jadi kau sudah membawa kembali singa betinamu, ucap Tuan Raymond memecah keheningan di sana. Zidane yang sedang memakan buah apel tiba-tiba batuk karena tersedak. Via tak membantunya tapi malah melemparnya dengan tatapan tajam penuh emosi. Tuan Raymond lantas tertawa sambil membantu Zidane dengan menepuk-nepuk pelan punggungnya. Via menyodorkan minuman kepada Zidane dengan acuhnya, hal itu malah membuat gelak tawa Tuan Raymond semakin menjadi. Jadi Presdir Zidane yang terhormat akhirnya tunduk pada Via, goda Tuan Raymond pada Zidane. Dia yang lebih dulu menyukaiku, ucap Zidane percaya diri sambil meredakan batuknya. Hei,
Kau mau singa betinamu ini mengamuk rupanya. Aku dulu hanya mengagumimu, puas. Kau yang lebih dulu menyukaiku. Ucap Via ketus dengan nada penuh peringatan. Ia langsung memalingkan wajahnya ke arah lain. Gelak tawa Tuan Raymond yang sempat terhenti kini menjadi lagi menggema di ruangan tempat Tuan Danu dirawat. Danu, lihatlah, putrimu. Dia benar-benar menggemaskan seperti yang selalu kau ceritakan padaku. Gelak tawa yang telah dinodai air mata itu telah berhenti dan berubah sunyi. Cairan bening itu telah mengalir di pipi Tuan Raymond. Kini pria parubaya itu sudah menatap ke arah temannya dengan wajah murung nan sendu. Perubahan ekspresi itu sontak juga berdampak pada Via. Matanya sudah memerah dan menggenang air mata. Zidane memperhatikannya, ia langsung menggenggam tangan Via erat untuk menguatkannya. Suasana haru terjadi selama beberapa saat. Maaf jika aku telah merubah suasana hati kalian, ucap Tuan Raymond setelah menyeka air matanya sendiri. Kini ia sudah memasang wajah cerianya kembali. Sebenarnya ia sudah menahan diri untuk tidak terlihat lemah di depan Via karena ia tahu dari bawahannya bahwa beberapa hari pertama setelah kecelakaan, Via lebih sering menangis dan murung. Ia tahu seberapa besar pasangan ayah dan putrinya itu saling menyayangi. Jadi ia juga bisa memperkirakan bagaimana sedihnya Via saat itu. Maka dari itu, ia memutuskan untuk tidak bersedih di hadapan Via nantinya. Tapi sayangnya hati dan perasaannya tak dapat diajak bekerja sama, melihat kondisi temannya yang seperti itu tak bisa menghentikan dirinya untuk ikut bersedih juga. Sudah tak apa, Paman, ucap Via yang juga telah menyeka air mata yang sempat menggenang di pelupuk matanya. Jadi maksud kedatanganku hari ini adalah untuk menjelaskan sesuatu yang sangat penting. Karena hal ini juga sudah dipersiapkan oleh ayahmu sejak beberapa waktu lalu, Tuan Raymond mengeluarkan beberapa berkas dari dalam tasnya. Ini adalah surat kuasa yang telah ditandatangani oleh ayahmu sebelumnya. Jadi saham sebesar 20% milik Danu di Narendra Group akan diserahkan padamu mulai hari ini. Dan hal ini baru hanya aku, kau, Zidane dan Danu sendiri yang mengetahuinya. Baru hanya kita berempat yang mengetahui ini semua. Danu sudah memprediksi hal ini sejak beberapa waktu lalu semenjak ia menerima ancaman secara tidak langsung dari adiknya. Ia menyerahkan seluruh sahamnya padamu Via selaku putrinya dan ahli waris satu-satunya yang ia miliki. Hal ini ia lakukan untuk berjaga-jaga jika terjadi hal yang tidak diinginkan dalam waktu dekat ini. Dan benar saja, sesuai prediksinya sekarang ia tengah berbaring lemah di sana. Penjelasan Tuan Raymond telah Via perhatikan dengan seksama. Namun di akhir kalimatnya, mereka semua merubah wajah seriusnya dengan tatapan sendu ke arah Tuan Danu. Dan karena kau juga berada di sini, Tuan Raymond memukul paha Zidane pelan untuk memastikan orang yang ia tuju memperhatikan. Awalnya Zidane terkesiap kaget, namun ia langsung memasang wajah seriusnya. Danu sangat berharap kau bisa menjaga putrinya setelah ia tidak ada nanti. Nikahilah Via, Zidane, secepatnya. Begitu perintahnya padaku, ucap Tuan Raymond lambat-lambat. Paman, Zidane dan Via berseru bersamaan. Air mata sudah mengalir di pipi Via, sedangkan Zidane memasang wajah seriusnya dengan tatapan tajam ke arah Tuan Raymond. Apa, kau pikir aku gila? Katakan saja iya. Kekesalan yang kau rasakan, aku sudah lebih dulu berucap padanya, ucap Tuan Raymond dengan intonasi tinggi sambil menunjuk ke arah ranjang Tuan Danu. Aku bahkan sudah memukulnya saat ia mengucapkan hal-hal tentang setelah ia tiada nanti. Bagaimana bisa dia dengan entengnya mengatakan semua permintaannya padaku? Apa dia tidak memikirkan perasaanku saat ini, saat aku harus menyampaikan semua ini sendiri? Hah. Jika kau ingin menumpahkan semua kekesalanmu, tumpahkan saja padanya, lagi Tuan Raymond menunjuk ranjang Tuan Danu dengan emosinya. Bagaimana bisa dirinya menahan rasa sedih yang seperti ini? Ia harus menyampaikan semua wasiat dan pesan terakhir temannya itu sendirian, bahkan tanpa ada orang yang boleh menemaninya. Beban yang dipikulkan padanya terasa begitu berat,
saat harus melihat putri temannya itu dengan lemahnya menangis meratapi ayahnya yang terbaring tanpa tahu akan sadarkan diri ataupun tidak. Via berlari menuju ayahnya yang tak sadarkan diri sambil menangis sejadi-jadinya. Ia bersimpuh di lantai dingin rumah sakit dan menangis di lengan ayahnya. Mengapa ayahnya begitu tega mengatakan itu semua dengan mudahnya? Apakah begitu mudah baginya untuk pergi meninggalkannya? Sakit, sesak rasanya dada Via saat ini. Ia tak sanggup membayangkan saat nanti ayahnya benar-benar akan pergi meninggalkannya sendirian. Zidane menghampiri Via dan meraihnya ke dalam pelukannya. Ia membiarkan Via menangis dalam dekapannya. Dadanya ikut sesak melihat wanitanya kembali terpuruk seperti ini. Ia mengusap lembut kepala Via untuk menenangkannya. Tuan Raymond bangkit dari duduknya di sofa dan berjalan mendekat. Ia melewati kedua pasangan itu dan memilih duduk di samping ranjang temannya. Ia menyandarkan dirinya di kursi, mencari posisi senyaman mungkin lalu menyilangkan tangannya di depan dada. Matanya ia tujukan pada orang yang terbaring di hadapannya. Apakah kau tahu, Via? Ayahmu sangat mencintai ibumu, begitu pula dengan dirimu. Hatinya hancur saat ia harus mempersiapkan semua ini sendirian tanpa orang tahu. Ia sudah paham akan sifat pamanmu yang dengki itu, maka sejak jauh-jauh hari ia sudah mengabariku untuk mempersiapkan semua hal ini. Dia sangat menyayangimu, makanya ia tak pernah mengizinkanmu untuk tampil di muka umum. Ia tak ingin keluarga adiknya yang dengki itu membahayakan nyawamu. Maka dari itu, ia rela dijadikan target bagi adiknya agar kau tetap aman, tutur Tuan Raymond dengan ekspresi yang tak terbaca. Via meredakan tangisnya. Masih sesegukan, ia menoleh ke arah Tuan Raymond dengan wajah basah. Via mencoba mendengarkan seluruh penuturan Tuan Raymond dengan jelas, begitu pula halnya dengan Zidane. Meskipun tak menutup kemungkinan kau akan jadi target selanjutnya. Maka ia juga sudah menitipkan dirimu pada Presdir Zidane yang terhormat ini, bukan? Tuan Raymond memberi jeda pada penuturannya dengan menyunggingkan senyuman. Bahkan ia sudah mempersiapkan pasangan yang tepat untuk dirimu, Via. Ia tahu siapa yang paling tepat untuk menjaga dirimu dari situasi yang akan terjadi nanti. Contohnya seperti sekarang ini. Dan ternyata kalian sudah saling mengenal dan saling mencintai. Hal itu membuat ayahmu semakin lega tentunya. Ia merasa mungkin kalian memang ditakdirkan bersama. Tuan Raymond berhenti lagi dan menghembuskan nafasnya kasar sebelum melanjutkan penuturannya. Ia sangat mencintai ibumu, hingga ia merasa saat ini adalah waktu yang tepat untuknya untuk menyusul ke sana, Tuan Raymond berucap dengan berat hati. Tangis Via pecah lagi. Ia kembali menenggelamkan kepalanya pada dada Zidane dan menangis sepuasnya di sana. Rasanya sangat sesak mendengar ucapan Tuan Raymond yang terakhir. Ia mencengkram jas milik Zidane hingga kusut. Ia menahan rasa sakit dan nyeri di dalam hatinya kini. Hentikan, Paman. Zidane tak sanggup lagi melihat Via menangis seperti ini. Via, panggil Tuan Raymond lemah. Merasa tak mendapat respon, ia lalu melanjutkan ucapannya begitu saja. Ia juga ingin segera menyelesaikan semua pesan dari temannya itu. Agar selesai pula ia melihat putri kesayangan temannya itu menangis begitu menyedihkan. Danu berpesan, saat ini adalah giliranmu Via. Via menoleh ke arah Tuan Raymond di tengah tangisnya. Giliranmu berperang dengan mereka. Karena ia tahu bahwa kau mampu. Perusahaan itu jika jatuh ke tangan mereka, maka akan habislah sudah. Bagaimanapun juga, itu adalah peninggalan kakekmu. Jangan sampai perusahaan itu hancur lagi seperti sebelumnya oleh pamanmu. Danu juga meninggalkan Dragon Knight padamu, karena itu adalah perusahaan yang ia rintis sejak ia masih di dunia bawah dulu. Tuan Raymond telah berdiri menghadap mereka. Ya, ayahmu adalah pemimpin geng mafia terbesar di negara ini sebelum ia dipanggil oleh kakekmu untuk menggantikan posisi pamanmu yang tak becus mengurus perusahaan yang hampir jatuh, jelas Tuan Raymond. Geng mafia, ayah? Tanya Via masih tak percaya. Harimau putih? Tanya Zidane yang juga menampakkan wajah yang sama dengan Via. Ya,
Selama ini ayahmu menyembunyikan semua ini dari keluarganya. Ia merasa akan sangat berbahaya jika keluarganya mengetahui siapa dirinya yang sebelumnya. Dan benar, Harimau Putih adalah geng mafia yang sempat ia pimpin. Tapi yang terakhir aku dengar adalah bahwa pamanmu mengetahui hal ini. Bram tahu bahwa ayahmu adalah pemimpin Harimau Putih sebelumnya, maka dari itu Danu menitipkan dirimu pada Zidan yang ia rasa memiliki kekuatan yang cukup jika suatu bahaya datang padamu kelak. Tapi jika tidak ada, maka anggap saja kau beruntung, jelas Tuan Raymond dengan wajah yang ia buat setenang mungkin. Ayah, geng mafia, bagaimana bisa? Apakah ibu juga mengetahuinya? Gumam Fia dalam hati. Tidak, ibumu tidak mengetahui apapun. Ia hanya tahu bahwa ayahmu memiliki sebuah klub malam. Itu saja, jelas Tuan Raymond yang seakan tahu isi hati Fia. Fia, jangan memaksa apapun pada ayahmu. Mungkin dia sudah lelah menjalani hidupnya selama ini. Bayangkan saja, semenjak ditinggal ibumu ia berperan menjadi ayah sekaligus ibu agar kau tak kekurangan kasih sayang sedikit pun. Ia selalu meluangkan waktunya untuk memperhatikan dan menemanimu, bukan? Butuh tenaga dan upaya untuknya mengemban kedua tugas itu. Biarkan dia memilih jalannya sendiri Fia. Hanya itu yang bisa aku sampaikan padamu saat ini, jelas Tuan Raymond. Kini ia beralih berdiri membelakangi mereka, lebih tepatnya berdiri di belakang Zidan. Fia terdiam, ia membayangkan kembali saat-saat bersama dengan ayahnya selama ini. Ya memang, meskipun Fia telah ditinggal ibunya, tapi ayahnya selalu memberikan yang terbaik untuknya. Kasih sayang dan perhatian tak pernah ia kekurangan sedikit pun walau sesibuk apapun ayahnya. Fia meneteskan lagi air mata sambil menghadap ke arah ayahnya. Tapi ia juga belum siap jika harus ditinggalkan olehnya. Ia masih memiliki banyak hal untuk ditunjukkan kepada ayahnya. Hatinya bimbang, ia masih berat untuk melepaskan ayahnya pergi. Fia menangis dalam diam sambil terus memegangi lengan ayahnya. Zidan. Jika kau mencintainya, nikahilah dia. Tapi jika kau hanya bermain-main saja, pergilah segera sebelum kau jauh lebih menyakitinya. Tuan Raymond memberi peringatan dengan merendahkan volume suaranya supaya hanya Zidan yang mendengar ucapannya. Tentu saja aku mencintainya. Bahkan aku sudah melamarnya. Tapi Fia sendiri yang mengatakan bahwa ia belum siap untuk menikah denganku, sahut Zidan penuh dengan nada ketegasan. Ia tak pernah main-main dengan kalimat yang ia ucapkan. Bagus, Tuan Raymond menepuk bahu Zidan. Lalu ia memposisikan dirinya berdiri di samping Fia yang sedang duduk di tempat tadi. Fia, menikahlah dengan Zidan. Ini adalah pesan terakhir ayahmu. Lagi pula saat ini, hanya dia yang bisa menjagamu, nak, ucap Tuan Raymond lembut. Ia mengusap-usap kepala Fia seperti mengusap kepala anaknya sendiri. Fia nampak berpikir dan pandangannya tak luput dari ayahnya yang tak sadarkan diri itu. Ia menimbang-nimbang tindakan apa yang paling tepat untuk saat ini. Supaya semua tetap aman dan terkendali. Fia menaikkan kepalanya ke atas. Memandangi Zidan dan Tuan Raymond secara bergantian. Ia menghela nafasnya panjang sebelum mengucapkan apa yang ada di kepalanya saat ini. Beri aku waktu 1 minggu. Jika ayah masih tidak bangun juga, maka aku akan menikah dengan Zidan. Di sini, di tempat ini, aku ingin ada ayah di sampingku saat aku menikah nanti. Dan pernikahan ini tidak boleh dipublikasikan, ucap Fia yang berusaha tenang. Kenapa tidak dipublikasikan? Apakah kau tidak mencintaiku? Apakah merupakan sebuah aib bagimu menikah denganku? Ucap Zidan emosi. Ia tak habis pikir dengan aoa yang Fia ucapkan barusan. Ia memijat keningnya untuk meredakan pening yang tiba-tiba melanda. Zidan? Fia belum selesai, tegur Tuan Raymond yang diikuti oleh anggukan Fia. Ia mengerti bahwa Fia pasti memiliki alasannya sendiri saat ini. Zidan? Kau tahu sendiri bukan? Banyak sekali yang menginginkan posisi sebagai Nyonya Muda Pratama. Aku hanya mengetahui ada 2 orang, entah berapa banyak di luar sana yang menginginkan posisi ini. Apakah kau tidak memikirkan diriku sedikit pun?
Ucapan Via jelas merupakan sebuah tamparan yang Zidane lupakan.